Minasan, konnichiwa. Salam matematika. Oke guys, jadi di video kali ini aku itu pingin sharing mengenai penerapan matematika di kehidupan nyata yang aku pelajari sejauh ini. Kan banyak nih dari kalian yang mungkin nanya, apa sih gunanya matematika? Kita lo beli siomay aja nggak perlu pakai matematika. Kita belajar di pasar supermarket kan gak pakai matematika. Gak perlu pakai logaritma, trigonometri itu kan gak perlu. Cuma di video kali ini aku pingin kasih salah satu penerapan matematika di kehidupan nyata yang aku pelajari di tahun keempat aku kuliah ini. Aku kan kuliah matematika terapan ya. Jadi aku itu ngambil lab namanya data science. Nah, jadi data science ini apa sih? Zaman sekarang data itu adalah suatu resource ya, atau satu sumber daya yang penting banget. Bahkan aku pernah dengar katanya kalau data itu adalah resource terpenting nomor satu di dunia gitu. Nah, di matematika itu kan ada statistika ya. Nah, data ini berhubungan dekat dengan statistika. Jadi istilahnya itu kita mengolah data dengan menggunakan statistika. Oke, langsung masuk ke penerapan matematikanya. Misalnya nih, kita mau menganalisa apakah tinggi badan dan berat badan manusia itu berhubungan atau enggak sih sebenarnya. Nah, untuk mengetahui hubungannya, kita ngumpulin 100 orang gitu. Nah, 100 orang ini kita data tinggi badannya dan berat badannya. Kita data kayak gini. Nah, terus dengan menggunakan matematika, kita tuh bisa cari suatu garis yang melambangkan hubungannya mereka. Nah, jadi satu garis ini itu adalah garis yang paling mendekati atau paling benar untuk melambangkan hubungan berat badan dan tinggi badan. Nah, buat nemuin gradien garisnya, terus garisnya posisinya kayak gimana, itu pakai matematika. Nah, dalam bahasa matematika itu disebut regresi, atau dalam bahasa Jepangnya kaikishiki. Nah, yang menariknya, setelah kita menemukan garis itu, ya, kita bisa mengestimasi atau menebak atau memprediksi kalau ada satu orang, misalnya kamu adalah orang ke-11, kamu kasih tahu tinggi badanmu, maka aku bisa memprediksi berapa beratmu dari garis itu. Nah, jadi si regresi ini bisa digunakan untuk memprediksi. Simpelnya kayak gitu. Nah, penerapan gedenya nih ya, penerapan gedenya, itu kita pakai semua data dari tahun 1900-an sampai sekarang gitu. Kita pakai data, misalnya data yang paling gampang itu apa ya? Jumlah penduduk misalnya kayak gitu. Pasti kita bisa plot kan datanya. Kita bisa prediksi di tahun 2050 misalnya ya, Indonesia itu punya berapa penduduk. Nah, mungkin kalian pernah lihat di berita-berita gitu kayak jumlah penduduk Indonesia di tahun 2045 adalah sekian. Nah, gimana cara mereka taunya? Itu pakai matematika itu. Nah, tadi kan regresi, ada juga namanya korelasi. Nah, jadi korelasi ini ada rumusnya. Korelasi ini ada positif, negatif. Kalau korelasi positif, itu artinya hubungannya itu berbanding lurus. Kalau negatif, hubungannya berbanding terbalik. Jadi misalnya nih, tinggi badan dan berat badan, kita masukin ke rumus korelasi, muncul nih angka positif gitu. Artinya, semakin tinggi tubuh seseorang, semakin berat juga orang tersebut. Tapi kalau negatif, artinya semakin tinggi seseorang, maka beratnya semakin turun gitu ya, kebalik gitu. Nah, koefisien korelasi itu nilainya itu dari -1 sampai 1. Kalau 0, artinya sama sekali nggak ada hubungan. Kalau gede mendekati angka 1, maka itu hubungannya kuat, korelasinya kuat. Tapi kalau misalnya kayak 0,000 gitu, artinya korelasinya lemah, kayak hampir nggak ada hubungan gitu, kayak kamu sama dia misalnya, kayak gitu ya. Nah, korelasi, regresi, statistika ini kan dipakai banyak banget bidang ya, termasuk finansial pastinya. Finansial itu kan sangat-sangat identik dengan data, keuangan, angka-angka lah pokoknya gitu kan ya. Nah, aku sendiri penasaran penerapan matematika yang aku pelajari ini di bidang finansial itu seperti apa. Karena aku belum sejauh itu belajarnya, jadi aku mau nanya-nanya sama seseorang. Dia ini YouTuber yang kontennya tentang finansial, dan dia juga adalah advisor keuangan kakak aku, Bang Jehian. Jadi aku mau telepon dia dan kita ngobrol-ngobrol. Semoga kita juga bisa belajar banyak ya guys dari dia. Oke? Halo Ko. Halo Jen. Halo. Ya, Apa ini kabar? dia guys orangnya. Baik. Sehat-sehat Ko, mantap. Sehat kok, sehat. Thank you. Lancar investasinya. Wah. Jadi aku pingin bikin video penerapan matematika secara nyata gitu. Tapi kan aku kan baru yang dasar-dasar gitu kan kok di kampus aku di tahun keempat. Nah, jadi aku pingin nanya, kira-kira kalau di investasi itu ya, itu gimana sih cara menerapkan matematika gitu? Oke. Sebenarnya penerapan matematika kalau dalam investasi itu banyak banget sih, Jer. Bisa dari yang paling basic banget ya, sampai yang paling advance juga ada penerapannya. Gitu. Oke. Bahkan in fact sebenarnya bisa dibilang sekarang investor yang paling hebat gitu ya, yang growth investment yang paling tinggi itu dia ahli matematika sebenarnya. Gitu. Hah? Iya. Jadi dia Warren ahli Buffett matematika. Warren Buffett? Bukan Warren ada Buffett? lagi. Ada lagi, namanya Jim Simon.
Jadi sebenarnya dia mulai investasi itu justru nggak dari muda ya. Kalau Warren Buffett kan dari muda, dia baru mulai investasi itu ketika di umurnya udah pertengahan nih. Tapi dia sebenarnya dulunya seorang ahli matematika. Nah, dia bikin algoritma, ya, dia bikin regresi linear, dia bikin pendekatan gimana sih caranya ngelihat korelasi antara kebijakan negara, bahkan sampai ke cuaca. Dia bikin big data dan dia bikin semua proses itu terkoneksi dan dia bikin algoritma trading di situ. Dan akhirnya ya udah sampai jutaan persen growth dari asetnya. Sampai sekarang dia jadi bilioner gitu. Dan dia bilang dia bikin timnya itu semua ahli matematika sebenarnya. Gitu. Dia ahli matematika. Dia bukan ngambil orang yang jago investasi di Wall Street gitu, enggak. Dia ambil itu kebanyakan kalau nggak scientist, dia ngambil matematikawan gitu. Matematikawan tuh guys, matematika mantep. Cuma nggak semudah itu ya pastinya ya, karena dia benar-benar emang jago banget gitu. Jadi itu very advanced level gitu, dimana dia ngelihat korelasi antara banyak variabel dan akhirnya dia bikin algoritma supaya dia bisa melakukan automatic trading. Dan itu tersembunyi banget sebenarnya mekanisme dia tuh. Dia cuma bisa kasih lihat, dia di audit sih sebenarnya ya, returnnya berapa. Cuma bagaimana algoritma berjalan itu cuma tim mereka aja yang tahu. Iya, rahasia lah itu, rahasia gudang mereka. Jadi gimana kok penerapan matematika itu gimana sih? Maksudnya secara yang kau tahu gitu. Oke. Mungkin sebelum masuk ke matematikanya dulu ya, aku mau ngomong dulu nih tentang investasi in general. Tadi kan kamu sebut saham ya. Nah, kebanyakan mungkin teman-teman di audiensnya tim Mantapu ini masih agak awam lah soal saham tuh sebenarnya kayak gimana sih, konsepnya gimana. Jadi mungkin aku ceritain dulu. Jadi dapat nih logikanya sebenarnya saham itu kayak apa dan kenapa matematika tuh bisa masuk ke situ gitu. Oke, yang pertama nih aku pakai cerita simulasi dikit aja ya. Misalnya kamu nih, kamu sama Bang Ian bikin bisnis bareng ya, teh buah nih misalnya ya. Teh buah. Bikin teh buah nih ya. Terus akhirnya kamu mau ekspansi ke seluruh Indonesia, kamu ekspansi bahkan cobain ekspor ke luar negeri gitu. Nah, kamu butuh dana nih. Benar. Tapi kayaknya kalau misalnya kamu bisnis sekarang dananya baru kumpul beberapa tahun lagi, gimana kalau kita himpun dana dari masyarakat dan akhirnya kamu melakukan IPO, dalam arti kamu buka perusahaan kamu untuk bisa dimiliki sebagian oleh publik, oleh masyarakat, oleh investor umum kayak aku dan siapapun itu yang bisa berinvestasi saham, kita bisa beli nih perusahaannya gitu. Nah, dengan itu akhirnya gimana nih? Akhirnya sahamnya, sebagian dari sahamnya itu bisa dimiliki oleh masyarakat gitu, dimiliki oleh beberapa orang. Nah, kamu dapat dana segar nih untuk ekspansi bisnis gitu. Cuma ketika saham itu dipublikasi, kamu punya kewajiban nih. Kewajibannya apa? Kamu harus buka bisnis teh buah itu profitnya udah berapa gitu, asetnya gimana dan segala macam, supaya investor publik itu bisa ngelihat bisnis bisa tahu gitu, berkembang nggak sih gitu, apakah bisnisnya tuh mantep nggak sih ke depannya, prospeknya bagus atau enggak. Nah, akhirnya terjadilah harga sahamnya dari teh buahnya Jero gitu. Nanti dia akan berfluktuasi. Nah, sekarang sebenarnya saham di publik juga macam-macam ya, dari perusahaan-perusahaan yang kita tahu juga, misalnya Indofood ya, BCA, Bank Mandiri, Telkom, itu yang udah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya, dia melakukan menjadikan perusahaannya jadi perusahaan terbuka dan akhirnya semua orang jadi bisa memiliki sebagian dari perusahaannya itu dengan cara membeli sahamnya. Kurang lebih jadi gitu Jadi istilahnya kalau kita beli saham, kita tuh beli perusahaannya gitu ya. Beli sebagian perusahaannya gitu. Betul. I see. Gitu. Nah, cuman dalam analisisnya kan sebenarnya secara umum nih, orang yang misalnya aku mau berinvestasi di Bank BCA atau di Indofood atau di Telkom, kan harapannya nih bisa mendapatkan keuntungan kan. Benar. Salah satu mekanisme keuntungannya ada beberapa cara. Salah satunya misalnya nih ya, aku beli sahamnya menanti nih, nanti kalau misalnya udah IPO ya. Nah, biasanya setelah 1 tahun kalian kan akan buka profitnya berapa. Nah, dapat profitnya sekian, itu dibagi-bagiin ke para investor
Dividen. biar fair, ya sebagai bentuk dividen. Jadi walaupun masyarakat punya kepemilikan saham, mereka juga berhak atas keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah yang kedua adalah ketika nanti misalnya aku simpen harga sahamnya nih, setelah beberapa tahun ternyata harga sahamnya udah naik nih, akhirnya aku bisa jual di harga yang lebih tinggi. Pada saat itu aku mendapatkan keuntungan dari selisih harganya. Nah penerapan matematikanya di mana sih? Jadi gini ceritanya, investor saham nih ya, baik yang macam-macam ya, investor saham tuh bisa jadi individu, bisa jadi bahkan mahasiswa, bahkan ada beberapa yang institusi gede raksasa dia juga investor saham. Nah mereka kan melakukan keputusan jual beli itu dalam hitungan hari ya, jadi hari demi hari mereka tuh melakukan beli jual, dan akhirnya setiap harga saham itu terbentuk dari agregat jumlah orang yang melakukan penawaran dan pembelian saham setiap hari gitu. Ekonomi banget ini prinsip ekonomi ya. Ini ekonomi dan matematik juga gitu. Dan akhirnya masing-masing kan sebenarnya melakukan transaksi itu ribuan ya Jar ya. Setiap hari, bahkan investor saham di Indonesia itu udah 3 juta gitu. Tapi yang aktif memang nggak sebanyak itu. Let's say satu perusahaan itu transaksinya ribuan sehari itu melakukan transaksi terus menerus gitu. Nah dia kan akan ada tercipta harga tuh. Nah tercipta harga, besok naik, besok lusanya turun, nanti minggu depannya naik, nanti turun lagi dan seterusnya. Nah orang yang memiliki pemahaman matematika dia berusaha untuk mencoba memprediksi nih gimana sih pergerakan saham ini, mungkin nggak ya saya beli di harga yang bisa dianggap murah sampai nanti saya jual di harga yang lebih tinggi. Jadi mereka bisa mendapatkan keuntungan di situ. Kira-kira gitu sebenarnya. Tapi penerapan matematika dalam investasi dalam konteks saham ini ya, itu tergantung dia mau pakai pendekatan analisis apa Jer. Jadi dalam analisis ya, maupun aset keuangan maupun saham, dia tuh punya banyak perguruan Jer. Gitu. Perguruan? Iya banyak perguruannya. Jadi perspektifnya tuh macam-macam. Ada yang perspektifnya nih ya, misalnya ada satu perspektif yang namanya orang yang melakukan analisis fundamental. Biasanya mereka ngelihatnya perspektifnya nih, kalau dalam bahasa matematika premisnya nih Jer. Premisnya itu dia ngelihat bahwa harga saham pasti dia akan mengikuti dari kinerja perusahaannya. Secara jangka panjang dia akan mengikuti dari performance perusahaannya. Tetapi selama dia berjalan hari demi hari akan ada disparitas atau akan ada perbedaan harga. Jadi kadang-kadang dia tuh melakukan kesalahan harga, dia terlalu murah gitu. Kadang-kadang dia kemahalan. Nah, biasanya kalau analisis matematisnya sebenarnya dari perhitungan matematika biasa. Kalau soal ini dia ngitungin bagaimana sih misalnya valuasi perusahaannya saat ini kelihatannya segini nih, oh harganya kok di bawah sih sama valuasinya, berarti ini harganya salah harga nih, kemurahan nih, berarti udah layak dibeli gitu. Kemudian nanti ketika harganya udah tinggi, dia memperhitungkan dari ini harusnya nilai perusahaannya segini, tapi kok harganya segini, wah dia kemahalan nih, berarti udah layak dijual gitu. Itu salah satunya nih. Jadi pakai matematikanya itu bukan memprediksi masa depannya gimana, bukan memprediksi polanya, tapi menghitung harga saham seharusnya gitu ya. Iya, ini untuk pendekatan fundamental ya. Fundamental, oke. Nah, ada lagi nih Jer, perguruan lain ceritanya ya. Perguruan lain. Perguruan lain biasanya perguruan yang bisa dibilang orang technical. Nah, mereka tuh biasanya melakukan proses jual beli saham dalam jangka pendek. Gitu. Jadi mereka beli saham hari ini nggak buat di hold bertahun-tahun, tapi memang buat dijual bisa jadi buat nanti sore atau besok atau minggu depan. Jadi time frame-nya pendek-pendek. Nah, cara pendekatan analisisnya juga beda. Mereka nggak melihat dari kinerja perusahaannya, mereka nggak melihat dari labanya berapa, tapi mereka melihat dari pergerakan harganya. Jadi premisnya ya Jar, kalau teknikalis ini punya premis nih, gitu. Premisnya tuh gini. Semua agregat dari pembelian dan penjualan saham itu mencerminkan psikologis manusia
ya, Oh, bahwa oke. mereka tuh ngerasa bahwa ini kemahalan, ini kemurahan, mencerminkan psikologis manusia Psikologis. tapi agregat psikologis manusia yang aduh ini kemahalan, dia takut dia jual lebih murah lagi, atau dia ngerasa ini udah kemurahan dia beli lagi. Nah, pattern itu kan udah ada puluhan tahun tahun ya, dari semua pasar saham di dunia itu kan udah ada nih. Nah, akhirnya para technicalis ini ada beberapa orang, kebanyakan jago matematika ya, mereka membuat indikator, mereka membuat indikator untuk ngeliat bahwa oh ini harga bisa dibilang layak dibeli dalam jangka pendek jika memenuhi syarat ABCD gitu. Oh ini memenuhi syarat untuk dijual karena kondisinya begini. Contoh ya, biar teman-teman tahu ini yang dalam matematika ya. Kamu tahu ini dong, time series ya, deret waktu. Ya, tahu kan? Deret waktu. Deret waktu. Nah, ada indikator yang namanya tuh moving average di indikator saham lah, namanya moving average. Jadi dia tuh ngelihat harga rata-rata pergerakan harga dari hari ke hari itu berapa sih gitu. Nah, sehingga dalam pergerakan harga tuh nantinya akan tercipta sebuah garis yang mencerminkan harga rata-ratanya, moving average. Pakai apa? Pakai time series, pakai deret waktu. Nah, berdasarkan premis orang teknikalis, mereka melihat kalau misalnya nih harganya udah di bawah garis waktu itu, berarti secara umum itu udah layak dibeli. Gitu. Udah murah gitu ya. Udah murah. Ya. Udah murah. Tapi nanti kalau gerakan harganya di atas garis itu, berarti bisa jual. Udah cuan lah untuk dijual. Kira-kira kayak gitu. Itu salah satunya ya. Ada banyak sebenarnya. Apalagi ya, kalau matematika tuh kamu tahu misalnya Fibonacci, bilangan Fibonacci. Tahu Fibonacci. Deret Fibonacci itu kan? Ya, deret Fibonacci. Ini deret yang menarik ya. Jadi suku pertamanya 1, suku berikutnya 1 lagi. Terus suku berikutnya itu jumlah dari 2 suku sebelumnya. Jadi 1, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 5, 13, dan seterusnya. Ini emang bisa diterapin kok? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau Fibonacci kita bisa tercipta sebuah golden ratio ya, yang dianggap golden ratio. Golden ratio. Nah, sebenarnya memang rada bisa dibilang orang-orang tuh ngelihat bahwa golden ratio ini ternyata ya bisa mencerminkan banyak hal dalam kehidupan nyata. Makanya agak misterius nih, bilangan matematika ini bisa mencerminkan banyak hal, dari mulai misalnya dalam biologi pembelahan sel, bisa mulai dari bagaimana kita ngelihat kerang itu terbentuk dan akhirnya itu secara geometri itu ngikutin Fibonacci gitu. Nah, ada orang yang dulu mencoba ngelihat deret Fibonacci golden ratio ini terhadap fluktuasi harga saham. Ternyata dia coba bikin garis berdasarkan deret Fibonacci. Kan Fibonacci itu biasanya dari 0, setengah, 1,68 kayak gitu ya. Ternyata tercipta bahwa ketika dia mencapai titik Fibonacci berikutnya, terjadi pembalikan arah harga gitu. Nah, jadi orang-orang nih ya dengan perguruan technical analysis, mereka biasa menggunakan indikator-indikator yang basisnya itu ternyata dari matematika. Gitu. Dari moving average, kemudian Fibonacci. Cuma ini buat kalian semua teman-teman di tim Mantepu juga tahu ya, bahwa bukan berarti nih kalau mau analisis saham harus jago matematika. Itu biar mereka aja yang bikinin indikatornya, kita tinggal pakai gitu loh. Kita bisa gitu? Iya, bisa gitu? Iya, jadi di saham nih sebenarnya di platform saham yang bagus itu tuh optionnya udah tinggal pencet-pencet doang, muncul langsung. Oh iya. Iya, jadi secara matematis dia itu udah direkonstruk jadi sebuah format, dan formatnya itu dimasukin ke dalam beberapa platform saham. Jadi misalnya platform saham apa gitu kamu pakai, kamu bisa tuh cobain pakai Fibonacci, cobain pakai moving average gitu. Atau kamu misalnya mau lihat nih secara fundamental sahamnya ini sebenarnya udah bagus atau enggak, kamu lihat labanya, kamu bandingin. Itu sebenarnya di platform saham yang bagus ya, itu semua udah harusnya disediain sama mereka. Jadi tenang aja buat teman-teman, nggak usah kayak waduh saya harus sepinter Jerome nih buat investasi saham gitu. Tapi meskipun ada indikatornya, tapi kita harus tahu indikator ini melambangkan apa dan teorinya seperti apa kan? Betul. Kayak misalnya tadi moving average, meskipun kita udah lihat garisnya, tapi kita harus tahu dong arti garisnya ini apa dan betul.
Dan orang akhirnya yang kita bikin harus mikir sendiri. orang yang bikin itu dari pendekatan matematis biasanya. Ya. I see. Oke. Nah, sekarang tadi kan Koko kan mention kan kok kayak di apa namanya, di aplikasi-aplikasi atau di sekuritas yang bagus itu ada nih gitu. Nah, Koko bisa kasih saran ke aku gak kok? Kayak atau mungkin ke para penonton yang mana yang ada indikator dan lengkapnya ini loh kok. Yang Kamu bisa jadi kita butuhnya bisa kayak gimana nih? Kamu soalnya kan butuhnya sekuritas yang sebenarnya banyak ya. Ya yang aku nggak perlu ngitung sendiri, yang pertama nggak perlu ngitung rumus matematikanya. Yang kedua aku bisa explore gitu, jadi aku bisa explore lah. Nah sebenarnya kemarin kan aku sempat lihat ya kamu sempat live sama iPod ya, sama Indo Premier kan. Oh, Indo Premier, iya. Ya sebenarnya iPod itu udah cocok banget sih buat kamu karena iPod itu tuh jadi gini, aku tuh udah pakai iPod sebenarnya udah agak lama ya, karena iPod ini tuh salah satu yang paling senior lah untuk online trading di Indonesia, kalau nggak salah dia pionir deh. Jadi sebelum sekarang udah banyak nih, dia duluan. Jadi bahkan mentor aku aja pakainya iPod gitu. Jadi dia udah lama banget. Iya, dia udah lama. Kenapa? Karena memang dia itu platform yang memang sengaja dibikin buat orang yang suka explore. Gitu. Jadi bisa kalau misalnya kamu mau explore di situ bisa banget gitu. Dan toolsnya banyak banget, kamu bisa cobain macam-macam aja. Misalnya gini, kamu biasanya suka kepo kan, kalau misalnya ini perusahaan sebenarnya labanya berapa sih, keuntungannya berapa gitu, utangnya berapa gitu. Nah beberapa kalau misalnya cara tradisional nih, zaman dulu nih, kok harus download laporan keuangannya di website, terus baca satu-satu gitu. Nah misalnya kalau di platform saham, misalnya di iPod gitu ya, itu kamu bisa masukin aja, misalnya kamu mau BCA, kamu mau BRI, mau Mandiri, itu semua laporan keuangannya bisa compare satu-satu, bisa kelihatan gitu, salesnya berapa gitu, revenue-nya berapa, dibanding-bandingin itu bisa semuanya di aplikasi iPod itu. Iya, jadi bisa. Jadi nggak perlu download sendiri. Nggak perlu download sendiri, jadi lumayan. Sebenarnya mungkin bisa dibilang itu yang secara feature itu yang paling advance sih gitu. Kalau secara feature saat ini kayaknya iPod paling lancar, karena kayaknya semua yang beneran serius belajar pakainya iPod. I see. Beneran serius mau explore ya, belajar. Dan aku sih saranin kamu juga nggak investasi secara cobain iseng gitu. Kalau misalnya mau serius kamu explore sih. Aku explore beneran ya. Aku saraninnya kamu explore bener-bener gitu. Dan ya bisa mulai dari banyak macam sih Jar. Kalau misalnya investasi saham itu aku nggak bisa bilang wah ini jurus ajaibnya harusnya begini buat jual gitu. Kamu harus nemuin yang cocok buat kamu kayak gimana. Ya. Gitu. Terus selain tadi tuh ada apa lagi kok? Kayak toolsnya. Tadi kan aku udah bilang nih beberapa indikatornya. Misalnya kamu ngelihat nih di iPod ya, misalnya kamu masukin apa nih, Indofood misalnya. Itu kamu mau ngelihat indikator apa aja, itu sebenarnya udah ada di situ. Kayak MA, Fibonacci gitu ada. Kamu bisa pilih toggle-nya juga. Misalnya untuk saham ya, secara umum sih saham itu kan 5 hari kerja. Ya, 5 hari kerja karena Sabtu Minggu kan nggak ada. Jadi dengan kayak gitu, apa yang terjadi? Moving average-nya kamu bisa set jadi 5 hari gitu. Jadi enak. Terus nanti kamu bisa pilih lagi moving average berikutnya. Kamu pilih moving average berikutnya, misalnya melambangkan 1 bulan. Rata-rata pergerakan waktu sebulan, kamu pilihnya jangan 30 hari, Jar, pilihnya 20 hari karena 20 hari kerja kan gitu. 20 hari kerja. 20 hari kerja. Di situ kamu bisa ngeliat tuh langsung otomatis gitu. Kamu mau compare saham, misalnya kamu mau Indofood lawan apa nih ya? Misalnya lawan Mayora yang sama-sama makanan gitu. Kamu bisa ngeliat sahamnya gimana. Kamu bisa setup misalnya sejak tahun berapa, kelihatan deh perbandingan pergerakan harganya berapa. Itu displaynya tuh keren banget, enak banget. Udah enak banget ya di iPod ya. Udah enak banget. Kamu bisa cobain segala macem aneh-aneh di situ dan eksplorasi dengan kalau misalnya aku bandingin ini sama ini gimana ya, itu bisa semuanya. Indikator apa aja ada, laporan keuangan ada. Bahkan misalnya nih salah satu nih pemula biasanya pada nanyain ya, kan kadang-kadang bursa efek itu punya agenda sendiri ya. Misalnya gini, besok tiba-tiba ada IPO apa misalnya, terus nanti ada aksi korporasi dari saham ini gitu, terus nanti harganya naik, terus ada tiba-tiba saham ini melakukan pengumuman dia
ada melakukan misalnya laporan keuangannya baru terbit gitu. Nah, kalau di beberapa aplikasi saham sebenarnya salah satunya iPod ya, itu udah ada tuh semuanya di kalender. Berita-beritanya gitu-gitu. Jadi bentuknya tuh udah langsung kalender. Besok tuh ada apa, dia udah ada agendanya di situ. Hari ini akan melakukan apa, besok apa. Jadi biasanya kalau investor yang benar-benar serius, dia udah tinggal buka kalender kayak di iPod aja. Oh besok ini, dia besok ada agenda itu. Jadi dia bisa set up strateginya sendiri gitu. Wah mantap sih ini. Aku udah download sih. Nanti aku bakal explore. Nah coba kamu sih, explore deh. Kamu coba Siap, explore siap, itu siap. banyak banget iPod. sih. I see. Aku selama ini masih ya baru beli-beli ngawur gitu loh kok. Belum ada yang explore gitu. Itu biasanya Karena aku yang baru tahu juga. Pemula tuh kayak gitu biasanya. Bahkan aku baru tahu iPod itu bisa kayak gini. Aku baru tahu. Oh, segitunya ya. Sebenarnya kalau mau bicara matematika panjang banget sih, Jar. Itu bisa Panjang. lama banget ya. Dari yang paling advance ya. Advance kamu belajar regresi kan. Belajar. Nah, itu kepake banget, tapi itu buat advance trading tuh. Kalau misalnya kamu mau ngambil konsentrasi kamu itu, nah itu bisa kepake banget tuh di dunia investasi sebenarnya. Tapi yang benar-benar truly profesional ya. Ya. Gitu. Oh ya kok, kan saham itu ada banyak banget kan kok. Terus gimana cara kita tahu saham mana yang bagus gitu kok? Karena kan kayak mungkin kita tahunya cuma kayak yang gede-gede doang gitu, Indofood, Mayora. Tapi kan ada banyak banget saham yang mungkin bagus tapi kita nggak tahu gitu. Jadi kira-kira pakai iPod bisa ngapain ya? Sebenarnya gini, Jer. Sebenarnya saham itu kan kalau nggak salah ya, itu udah 700 lebih lah di Indonesia itu. Udah dan terus growing nih dari minggu ke minggu ada aja yang IPO, dia akan terus tambah banyak. Nah, dari situ sebenarnya kita kan bisa ngelihat mana nih saham yang sebenarnya rugi, gimana ada saham nih yang sebenarnya secara teknikal udah bagus atau enggak. Nah, di beberapa platform saham lagi-lagi kalau iPod sih udah pasti semua ada dia ya. Jadi iPod paling aman. Di iPod itu dia tuh ada namanya stock screener. Ya, stock screener itu kayak gini. Misalnya kamu di e-commerce ya. Kamu misalnya mau beli satu barang kan kamu biasanya setup kondisi tuh. Yang dekat gitu, yang harganya segini lah. Kemudian dengan kategori-kategori tertentu akhirnya dapat barang yang kamu mau kan. Sebenarnya di saham juga enak kayak gitu. Misalnya contohnya ya. Misalnya contohnya kamu ngerjain PR kamu nih, kamu pengen tahu nih saham yang kelihatannya secara valuasi nilai perusahaan segini. Kemudian kamu udah ngerjain PR kamu dulu nih untuk secara fundamental, misalnya ya price to book value-nya di bawah 1 misalnya. Terus misalnya kamu pengen tahu yang net profit margin-nya setidaknya minimal 15% ke atas. Nah, kondisi-kondisi itu kamu bisa masukin ke stock screener. Terus dari 700 itu langsung kesaring. Tiba-tiba jadi aja 5 saham yang sesuai kategori itu misalnya. Jadi enak banget, makanya aku saranin sebenarnya kamu explore. Kamu belajar dulu, kamu eksplorasi. Habis itu dari eksplorasi itu kamu bisa terapkan macam-macam di iPod itu. Bisa terapkan macam-macam. Iya. Kamu pakai analisis kamu sendiri nih ya. Kamu pakai analisis kamu sendiri, kamu masukin ke stock screener, dapat deh. Tiba-tiba muncul aja saham yang sebelumnya tuh nggak banyak orang tahu, terus tiba-tiba kamu dapetin di situ. Gara-gara kamu pakai rumus kamu sendiri, kamu masukin kondisinya, dapat hasilnya. Gitu. Mantap. Yang aku belajar ini juga kok korelasi. Jadi gimana? Misalnya ada dua data ya, dua data. Apakah dua data ini berhubungan atau enggak? Ya. Misalnya itu saham kepake juga gak sih kok? Misalnya kayak misalnya nih tadi saham Indofood sama saham Mayora gitu. Kita bandingin, abis itu kita bisa hitung korelasinya kan. Kayak misalnya siapa tahu kalau misalnya Mayora turun, Indofood juga turun, misalnya kayak gitu. Bisa. Kayak ada korelasinya kan. Bisa juga ya itu kan. Bisa, tapi bahkan kalau misalnya dalam investasi saham itu variabelnya nggak 2, Jer. Banyak banget ya. Big data hitungannya. Big data. Tapi katakanlah biasanya kalau misalnya 2 nih ya, 2 variabel, biasanya korelasinya gini. Misalnya ya, kita ngelihat pergerakan dari suku bunga Bank Indonesia kan, Bank Indonesia kan suka naikin suku bunga, nurunin suku bunga. Kita ngelihat korelasinya terhadap saham-saham yang berhubungan sama properti misalnya, sama properti misalnya. Kan biasanya kalau kita mau beli rumah ya, kita kan pakai KPR tuh. Biasanya orang tuh kalau misalnya beli KPR, dia ngelihat suku bunga lagi berapa nih, kalau lagi turun kayaknya pengen beli, atau kalau mahal aduh nanti dulu gitu. Jadi ketika ada pergerakan dari Bank Indonesia, dia mau melakukan sesuatu, nah itu dia akan
tahu nih bahwa wah sahamnya kira-kira kayak gimana ya gitu. Nah biasanya akan ada reaksi dari sahamnya. I see. Gitu. Jadi itu konsep matematika itu kepake banget sih juga di mana-mana, termasuk di saham ini. Oke kok, thank you banyak buat obrolan hari ini. Dapat banyak banget Sama-sama, Jar. ilmu-ilmu baru. Moga-moga bermanfaat deh. Sukses terus. Amin. Thank you kok. Bye. Yo, bye-bye. Oke guys, udah selesai ngobrol-ngobrolnya dan begitulah. Wow, ternyata matematika itu benar-benar bisa diterapkan dan benar-benar mantap sih guys matematika itu. Semua bidang di dunia ini khususnya pakai angka-angka itu pasti kepake banget sih matematika. Jadi ingat, matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Oke. Oke, semoga video kali ini bisa menambah wawasan, menambah insight dan bermanfaat ya. Buat kalian semua yang menonton, arigatou. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Juga subscribe channelnya Koglen ya, ngomongin uang. Oke? Banyak-banyak dari sana. Ja, matane, mantapu, jiwa.